Modul 1 di bagian yang terakhir, modul 1.4 namanya budaya positif. Sekarang sih kami sudah masuk di modul 2. Ini terangkat kenapa? Karena setiap peserta ini dikasih waktu 4 minggu untuk mengerjakan yang bagian ini, untuk berbagi pengalaman, karena butuh implementasi dan harus di-sharingkan. Jadi apa yang saya share hari ini sudah saya coba belajar terapkan, termasuk seperti video tadi pengantar tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas waktunya dan berkenan bersama-sama kita berbagi ya di sini ya Bapak Ibu ya, karena saya nggak berani ngomong memberikan seminar karena di sini saya juga termasuk guru muda ya, walaupun usianya sudah tidak lagi muda, sudah lalu ya. Tetapi di sini pengalaman Bapak Ibu sekalian saya yakin pasti lebih banyak makan asam garamnya daripada nasi yang saya makan. Jembatan yang Bapak Ibu lewati lebih banyak daripada jalan yang saya lalui. Maka saya tidak berani ngomong berceramah atau menggurui. Jadi kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, materi ini saya ambil dari Learning System Manager dari Guru Penggerak sendiri. Ini terhubung dengan SIM PKB dan juga portal Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu juga bisa akses apa yang sudah di-share di sini, dan juga nanti bisa didalamkan lagi kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan ikut juga pendidikan guru penggerak PGP singkatannya. Jadi kami yang masih ikut pelatihan ini atau pendidikan ini selama kurang lebih hampir 5-6 bulan, ini kita masih disebut dengan calon karena belum dinyatakan lulus begitu. Nah, hari ini yang akan kita share adalah budaya positif Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk di sini sebelum kita lihat apa itu budaya positif dan apa saja yang termasuk dalam budaya positif. Kita sekarang kan pasti Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kata merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, apakah kita sudah seutuhnya merdeka? Mungkin ini pemantik dan kita renungkan ya Bapak Ibu ya. Atau jangan-jangan kita masih tergolong dalam penjajahan, ya, termasuk kita mewarisi apa yang sudah diajarkan dari zaman kita teruskan lagi ke anak didik kita, termasuk saya. Ya, mungkin zaman dulu saya diajar oleh guru saya bagaimana, hari ini saya juga mengajarkan demikian dengan style yang sama yang kira-kira menurut saya ini efektif. Oh, ini guru-guru yang sama menurut saya terapkan. Padahal ya, kenyataannya zaman sudah berubah. Ya, kadang-kadang apa yang kita terapkan itu tidak relevan lagi. Bahkan mungkin cara kita mengajar bukan cara milenial lagi, tapi masih dengan cara kolonial, ya, zaman penjajahan. Artinya itu kita masih belum terlepas dari yang namanya penjajahan, masih belum merdeka. Kira-kira demikian. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Jadi bagaimana kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada peserta didik kita, atau kita meminimalisir hal-hal yang kurang baik dalam anak didik kita. Dalam Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan, kalau kita sering dengar ya, mungkin kita anggapannya selama ini anak didik kita ini seperti kertas putih kosong. Ternyata Ki Hajar Dewantara tidak setuju jika dikatakan anak didik kita, anak-anak kita terutama dari SD itu kertas putih yang kosong. Dia tidak setuju. Kenapa? Karena mereka sebenarnya itu bukan kertas putih yang kosong. Mereka membawa nilai-nilai positif dalam diri mereka dan nilai-nilai negatif juga. Tugas seorang guru itu menuntun, bukan menuntut. Menuntut dalam hal ini apa? Yaitu mengembangkan yang nilai-nilai positif mereka sehingga makin tinggi dan makin mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, dan meminimalisir ya nilai-nilai negatif mereka. Artinya apa? Yang kurang-kurang baiknya kita bantu untuk kita redam. Inilah tugas kita yang intinya dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita bisa merefleksikan diri dengan kenyataan yang ada pada anak-anak kita, ya. Maka pribadi anak-anak kita, nilai-nilai yang ada dalam diri mereka yang mereka bawa dari keluarga mereka, lingkungan mereka, itu tidak sama, berbeda-beda. Dan juga mungkin daerah kita, yang mungkin kalau Bu Rizky di daerah Pangkal Pinang itu berbeda sekali ya Bu ya. Nah, maka nilai-nilai itu berbeda. Seperti mungkin anak-anak kita di sini dari keluarga Tionghoa, mungkin sopan santunnya ataupun tata keramanya masih perlu
dibina, kalau ngomong mungkin masih nggak pakai sapa-sapa dulu, langsung to the point gitu ya. Bu, ada kursi nggak langsung, atau ada kursi nggak langsung, nggak ada pakai kata bu-nya gitu, langsung to the point gitu kan. Nah itu kita nggak bisa menyalahkan mereka, tetapi tugas kita yang untuk membinanya. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana kita mengontrol, ya. Kita kutip dulu ya, kontrol. Kita seseorang guru ini mengontrol murid, ya, mengarahkan murid. Nah, di sini ada beberapa menurut Dr. William Glasser, seorang pakar pendidikan yang sangat terkenal sekali. Ide-ide beliau ini sering dipakai dalam dunia pendidikan, terutama di Eropa yang pendidikannya maju sekali ya Bapak Ibu ya. Selama ini ada miskonsepsi, artinya konsepsi yang salah tentang bagaimana kita mengendalikan murid-murid kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid itu bisa kita kontrol, kita kendalikan dari orang lain. Ya, padahal sebenarnya motivasi yang paling tinggi itu bukan motivasi dari luar, tetapi datang dari diri mereka sendiri. Ya, diri kita harus paham sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Tetapi selama ini ilusinya, bayangan kita, guru lah yang mengontrol murid. Maka banyak juga ya, kadang-kadang orang tua kan menyerahkan sepenuhnya kepada guru begitu. Nah itu sebenarnya ilusi yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, menurut William Glasser, ini ada miskonsepsi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita kalau misalnya memberikan penghargaan, memberikan hadiah, kadang-kadang kita pikir itu termasuk hal yang positif dan bisa membangkitkan motivasi mereka. Memang bisa, tetapi itu kadang-kadang tidak efektif. Nah, tidak efektifnya kenapa? Nanti kita coba telusuri ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin pandangan demikian Bapak Ibu merasakan bahwa bisa membuat orang merasa bersalah, pasti itu lebih efektif kayaknya. Karena kita mendisiplinkan siswa cara begini ya Bapak Ibu ya. Kok gak pernah merasa bersalah sih? Pokoknya kalau orang tuh merasa bersalah ketika kita hakimi, kita rasanya puas begitu. Padahal itu termasuk cara yang salah Bapak Ibu. Kita sudah ibaratnya mendirikan identitas gagal dalam diri mereka. Jadi identitasnya seperti narapidana semua. Begitu kan, mental-mentalnya mungkin jadi narapidana. Nah itulah yang kayaknya kurang pas ya selama ini yang mungkin kita jalani, termasuk saya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apalagi kita sebagai guru, anak kita anak SD ya, seolah kita tuh punya hak untuk memaksa mereka. Ini adalah ilusi ya. Padahal dalam diri mereka mungkin mereka nurut, tetapi dalam diri mereka ini ada meronta-ronta, atau bahkan bisa timbul kebencian yang bisa mereka bawa sampai mereka dewasa. Mungkin Bapak Ibu sekarang pernah mengingat ya, bukan maksudnya kita mau menyudutkan guru kita, guru semuanya pasti berjasa, tapi masih mengingat tindakan-tindakan guru kita yang mungkin menginspirasi kita, atau sebaliknya ya, kurang mengenakan dalam diri kita. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Masih ya. Mungkin harganya baik-baik saja, kenyataannya luka-luka itu masih kita ingat selalu. Walaupun sampai 30 tahun, bahkan nanti kita sudah jadi kakek nenek, kita bisa menceritakan ya hal-hal yang kurang bagus ini kepada anak-anak kita atau cucu kita. Dulu guru kakek nih, guru nenek nih, kayak gini gitu kan. Nah itu kurang pas ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita harus bagaimana? Nah ini mengambil dari Stephen R. Covey bahwa kita harus mengubah paradigma stimulus respon yang seperti tadi itu menjadi pendekatan teori kontrol. Bahwa ya sebelumnya kita menganggap kita itu sama, jadi kita menuntut harus sama seperti apa yang saya katakan, tetapi kenyataannya setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita harus memandang bahwa semua orang punya gambaran berbeda, pandangan berbeda. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi ya
orang lain itu punya pandangan yang lain, tidak bisa disamakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi yang sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak kita tidak disiplin, berperilaku yang kurang pas, itu ada tujuannya. Nah, ini harus kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pandangan yang stimulus responnya, yang harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita harus meyakinkan bahwa anak itu yang bisa mengontrol mereka sendiri, ya, melatih mereka untuk mengontrol diri sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah tidak bisa membujuk lagi, merayu lagi, kita paksa. Harusnya kita berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, mencari alternatif, bukan merampas orang bangka, ya, merobos supaya pandangan kita itu tetap diterima, ya. Tapi kita harus kasih pilihan-pilihan yang lain. Kemudian model berpikirnya kita kalau yang lama ini menang atau kalah, tetapi kita sekarang win-win solution. Ya, sama anak juga harus ada win-win solution. Sama-sama kita cari jalan yang terbaik. Kamu senang, saya juga senang. Ya. Jadi saya kemarin juga mulai menerapkan, kamu bikin saya senang, Bapak Lause senang, Lause pun akan bikin kalian senang. Jadi saat mereka misalnya ribut, nah mulai kan bikin Lause gak senang lagi gitu kan. Jadi mereka mulai sadar, oh ternyata kalau saya bikin orang marah, orang lain pun akan marah kepada saya. Ini kesadaran yang harus kita bangun, ya Bapak Ibu, ya. Teorinya seperti ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Oke, lanjut. Kita tadi banyak ngomong tentang penampakan. Tadi ada beberapa kata: tertib, peraturan, ketegasan, konsisten. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Jadi kalau kata disiplin ini menjadi hal yang mungkin menarik bagi banyak para guru untuk mendisiplinkan siswa, juga menjadi kiat ataupun tantangan bagi para guru. Karena apa? Karena kita ingin menciptakan lingkungan yang kondusif, ya, saat pembelajaran. Nah, oke, kita lihat apa sebenarnya itu disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, saya izin baca, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya mendisiplinkan diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita sendiri tidak cakap melakukan self-disiplin, mendisiplinkan diri sendiri, wajiblah orang lain atau penguasa lain yang menguasai diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya kalau kita hari ini masih, ya, menegaskan murid kita untuk melakukan sesuatu, artinya itu belum merdeka, Bapak Ibu. Karena murid kita masih membutuhkan, ya, orang lain untuk menguasai diri mereka, mengkondisikan diri mereka. Ini PR untuk kita sama-sama menciptakan suasana belajar yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut Pak Luar sendiri, ini dari Diana Gosen yang nanti teorinya akan banyak kita pakai, termasuk 5 kontrol diri. Kali ini dari beliau, seorang pakar pendidikan juga. Nah, dalam bukunya Restructuring School Discipline, benar ya, Bu, ya, 2001, oke, benar nggak? Benar ya, that's true, oke. Diana ini, Diana nggak tahu bacanya apa namanya, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiplin, yaitu murid atau pengikut yang disiplin, ya. Nah, oke. Untuk itu, menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan. Ini jadi akarnya, ya Bapak Ibu, ya, kita menegakkan disiplin. Alasan mengapa mereka mengikuti suatu alasan. Jadi kalau suatu ajaran atau aliran tertentu, sehingga
motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dari kata disiplin sendiri sebenarnya kalau kita melalui hukuman dan penghargaan itu sebenarnya kurang tepat dikatakan untuk mendisiplinkan siswa. Disiplin yang paling tepat menurut para pakar ini seperti Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Gosden ini itu bangkit dari diri mereka sendiri. Kenapa saya mau melakukan ini? Nah, ini ada kaitannya juga dengan motivasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ke motivasi, di sini kita lihat nilai kebajikan universal dulu. Nah, di sini yang dikatakan oleh William Glasser pada teori control yang tadi ya Bapak Ibu ya, mengatakan bahwa setiap perbuatan itu, tindakan itu, termasuk tindakan siswa kita memiliki suatu tujuan. Ini yang perlu kita catat ya. Lalu, menurut Diana Gosden, ya, mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini dapat diterima oleh siapa saja tanpa memandang tempat, ras, suku, agamanya. Itu bisa diterima. Ini yang harus ada di dalam diri mereka dan kita bangkitkan. Maka dengan demikian mereka bisa termotivasi dengan diri sendirinya, membangun nilai. Inilah tugas kita, membangun nilai. Sama seperti yayasan kita punya 10 keutamaan. Nah, ini mungkin nilai kebajikan universal juga yang bisa diterima oleh siapa saja dan harus kita bangkitkan. Nah, ini tugas kita ya Bapak Ibu ya, membangkitkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita lihat lanjut dari Dian Gosden ini, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari hukuman. Ya kan? Selama ini mungkin banyak dari kita, termasuk saya sendiri, menghindari hukuman. Datang jam 7, jam 6, jam 7.45 udah terlambat ya dari hukuman nanti. Nah, 6.45 tepat waktu. Alasan kita datang tepat waktu itu apa? Nah, dari 3 ini. Kebanyakan sih menghindari hukuman supaya nggak dapat teguran, nggak dapat pemotongan gaji dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, mereka buat PR, apakah memang benar mereka mau menambah pengetahuan mereka atau besok pagi takut dihukum sama bapak ibu gurunya? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini kaitannya dengan ranking kelas. Jadi kenapa ranking kelas itu ditiadakan? Nah, ini alasannya. Jadi itu kurang efektif untuk memotivasi. Sebenarnya ini adalah motivasi dari luar, tidak membangkitkan dari dalam diri mereka. Ya kan? Jadi mereka melakukan kalau ada ibaratnya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Inilah motivasi intrinsik yang dibangun dari restitusi dan posisi diri sebagai manajer. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi mereka lebih ke diri mereka sendiri. Ya, mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi orang melakukan sesuatu tadi kan pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya, mau itu yang dilakukan positif ataupun negatif, ya, ada tujuannya. Menurut William Glasser, ya, dalam teori choice theory, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Mau makan, mau minum, mau pakai yang bagus, itu bertahan hidup. Paling dasar. Kedua, kasih sayang, ini motivasinya, kebutuhannya ya, yang kita penuhi. Kemudian penguasaan, menguasai sesuatu atau ingin tampil, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, ya, untuk tidak bosan, cenderung ingin mencari hal-hal baru, ya, bosan dengan lingkungan yang sekarang. Kemudian kesenangan,
yang tujuannya untuk menyenangi diri, memberikan penghiburan dalam diri sendiri dan kesenangan. Nah, sekarang saya kasih kasus Bapak Ibu. Silakan dipikirkan kira-kira kasus ini kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dari sang anak. Di kelas 2 itu ada satu orang anak, dia ini setiap kali istirahat selalu ngambil ya bekal makanan temannya dengan paksaan, dengan memaksa, ya, dengan memaksa. Nah, jika Bapak Ibu jadi wali kelasnya, menurut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan mana yang ingin dicapai oleh anak ini? Ada yang kasih pendapat? Gimana Pak Eko? Kasih sayang. Oke. Kenapa Pak Eko kasih sayang? Anak ini selalu memaksa temannya untuk dikasih bekalnya. Setiap kali. Ketika ada keluhan demikian, menurut Pak Eko analisis dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ataupun yang ingin dicapai oleh sang anak. Baru bisa kita menyelesaikan masalah ini ya Bapak Ibu ya. Bisa semuanya boleh, lebih dari satu boleh, 5-5-nya juga boleh. Alasannya apa tadi? Silakan. Baik kok. Ada kebutuhan hidup, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan? Ada jawaban lagi mungkin? Masih mikir-mikir ya Pak Eko ya? Ada jawaban lain? Pak Doni mungkin? Gimana Pak Doni? Mungkin dengan kita menenangkan diri dulu. Ya, kira-kira ya kalau dianalisis apa kira-kira Pak? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan yang tidak terpenuhi oleh sang anak. Kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang, penguasaan. Mungkin dari luar dari sekolah, dari keluarganya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Oh ya, kurang perhatian. Oke, bisa? Menurut Bu? Tadi benar kasih sayang, mungkin dia yang terima, dia tidak bawa bekal, dia lapar, itu caranya salah, Iya. sana. Penguasaan dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil secara paksa, padahal dengan cara yang mungkin dia akan diberikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, kelima-limanya bisa ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Pak Doni kasih penjelasan tadi dan turut tambahkan itu benar sekali. Bisa saja dia kurang perhatian, minta diperhatikan temannya, minta perhatian sama teman jadi maksa. Atau memang benar nomor satu, benar lapar. Di rumah nggak disediain bekal sama papa mamanya. Kita nggak tahu juga, jadi harus cari tahu dulu Bapak Ibu. Jadi setiap kali ini dia ambil bekal temannya secara paksa karena di rumah nggak disiapin, nggak ada bekal dan nggak bekal. Kemudian kebebasan, ya bisa juga karena mungkin bekalnya bosan setiap hari makannya cuma mie goreng aja. Dia dan temennya ada sushi dia pengen, dia dan temennya ada bawa roti dia pengen. Kemudian kesenangan bisa juga dia cuma usir, ya cuma senang-senang aja, cari hiburan. Dengan dia ganggu temannya dia bisa terhibur, puas dia. Nah ini kita harus cari tahu Bapak Ibu. Nah beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, saya masih ingat pramuka. Waktu itu tidak ada pramuka. Jadi ada satu murid kita, itu dia belum dijemput dari Tanjung Ulang, anak kelas 2. Itu tiba-tiba dia jajan di luar. Jadi anak-anak biasanya lapor kepada saya gitu kan. Langsung nih anak kelas 2 tuh jajan di luar. Siapa ya gitu kan. Pas lewat, ya orangnya langsung digerek sama teman-temannya gitu kan, ditangkap sama temannya. Ya dia orangnya yang jajan luar. Dia belum mau jawab awalnya. Saya pancing-pancing terus akhirnya dia mau jawab. Lapar, dia bilang. Kenapa kamu lapar? Kamu nggak jajan, kamu nggak bawa pulang. Bapak katanya bukan bosan, dia mau jajan, sudah dikasih jajan, tetapi ya dia masih mengerjakan tugas di kelas, jadi nggak ada kesempatan jajan begitu. Nah dengan demikian apakah kalau kita misalnya tanpa alasan langsung melihat dia jajan dulu kita langsung hukum, kayaknya kita kurang
bijak Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang maksudnya yang perlu kita gali dulu. Apa sih kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak ini saat dia indisipliner ataupun tidak disiplin ataupun melakukan sesuatu yang salah begitu. Nah kemudian melihat itu masih dalam teori motivasi perilaku ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 cara kebanyakan yang dilakukan dan diterapkan oleh kita untuk mendisiplinkan siswa kita. Yang pertama dengan hukuman, ya. Hukuman ini sifatnya satu arah, ya Bapak Ibu. Satu arah, kemudian tidak melibatkan siswa, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tiba-tiba datang, kamu cuci WC, kamu keliling lapangan 10 kali, kamu tulis sampai habis. Ini kita seperti diktator, tinggal perintah. Kemudian menyakitkan nggak? Menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Konsepnya pribadi yang gagal. Ini saya juga sering ya mengalami hal demikian. Sering bukan mengalami sih, mengalami kepada orang lain, menghukum anak-anak kita, termasuk anak sendiri. Bukan orang lain, anak sendiri juga sering dihukum. Ternyata itu adalah cara yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya, karena hasilnya seperti itu. Kemudian konsekuensi, apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Hampir mirip tapi tak sama. Konsekuensi ini biasanya sudah disepakati bahwa sebelum orang itu melanggar, melakukan hal yang salah, sudah diperingatkan dulu. Ya, kalau kamu jajan di luar seperti ini, kalau kamu terlambat seperti ini. Ada pelanggaran, kita tinggal mengawasi. Ya, kamu melanggar yang mana? Ya, ini sudah jam berapa, kalau ngomong datang itu pengawasan. Ya, kenapa kamu seperti itu pengawasan? Tetapi tetap ini dibuat tidak nyaman, ya, dan juga menjadi pribadi yang gagal. Kemudian yang paling tepat ini sebenarnya masih perlu kita pelajari dan termasuk saya pribadi masih dalam tahap belajar ya Bapak Ibu sekalian, yang kita membuat yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu kita memberikan kesempatan orang lain untuk memperbaiki, mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapinya. Indah ya. Mungkin tidak semudah dalam pelaksanaannya, tidak semudah dalam pelaksanaannya. Kita belajar ya Bapak Ibu ya, susah itu bukan berarti tidak bisa. Ya, susah itu butuh tahapan saja. Kemudian mereka menyadari posisi diri sendiri harus seperti apa dan bagaimana terhadap orang lain. Ini muncul dari dalam diri sendiri. Inilah yang disebut dengan intrinsik tadi. Sedangkan konsekuensi dan hukuman itu adalah faktor eksternal yang tampaknya tidak memberikan efek yang jangka panjang. Karena lagi-lagi orangnya berbuat salah yang sama, berbuat salah yang sama. Misalnya contoh itu ada satu murid kita mungkin beberapa kali terlambat, orangnya itu aja, ya nggak Bapak Ibu. Karena kita lakukannya konsekuensi dan hukuman, bukan dari membangun restitusi. Perlu dicatat, membangun restitusi bukan pekerjaan dalam satu hari selesai Bapak Ibu. Ini ada tahapannya dan terus digaungkan, maka nilainya itu tumbuh. Ibaratnya seperti nanam bibit, itu bukan 1 hari 2 hari langsung muncul tunasnya. Ya, tapi ini dibina terus begitu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, apa hubungannya dengan restitusi? Jadi restitusi itu dibangun dari keyakinan. Kita membantu murid-murid kita membangun keyakinan. Keyakinan ini coba kita pelajari, kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Ini kurang lebih hampir sama dengan keyakinan kelas. Ya, tetapi bedanya bunyi keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan, bukan berupa kata-kata perintah seperti pada peraturan. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada urusannya dengan agama tertentu ya. Kemudian tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan dengan peraturannya bedanya apa? Keyakinan itu harus ada maknanya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa
apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini yang perlu kita bangun, yang selama ini mungkin anak-anak kita melakukan sesuatu hanya menghindari hukuman ataupun hanya mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Ini nanti saya bagikan juga Bapak Ibu ya, sharing saja di sini. Pertama-tama kita bisa juga ini bisa keyakinan sekolah, bisa keyakinan kelas. Ternyata itu keyakinan sekolah juga harus menggantikan peraturan sekolah. Tetapi ini masih kontroversi kemarin, ya banyak yang memperdebatkan karena kata-katanya ini belum konkret karena bukan nilai-nilai tadi. Nah, tetapi ternyata dalam penyusunannya kita tuh harus mengajak warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat. Kemudian mencatat semua masukan, kemudian menyusunnya, baru kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, mungkin ada yang di sana berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya ajaklah warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang dikunci dari peraturan tersebut. Contoh, tidak datang terlambat. Kira-kira nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Sebenarnya kata-katanya nggak boleh ya, kata kalimat negatif ya. Datang tepat waktu, nilai kebajikan yang ingin kita ambil apa? Nilai yang positifnya. Selain kata disiplin mungkin teratur ya, teratur, hidup teratur, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Tentunya kan kalau dia terlambat terus, tentunya mengganggu proses pembelajaran. Tidak jajan di luar, kira-kira apa? Menghargai diri sendiri karena keselamatan. Memakai masker. Ya, menghargai diri sendiri. Nah, itu nilai-nilai positif yang dimaksudkan dijelaskan ke dalam satu pesan makna di dalam tindakan yang harus mereka lakukan. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Kemudian baru tinjau ulang. Biasanya itu hanya berkisar untuk anak SD itu 3 sampai 7, tidak boleh lebih Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya, kalau terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Ya, jadi hanya mentoknya sampai 7 kira-kira. Nah, setelah itu selesai dibuat, semua warga kelas harus menyetujui dengan menandatangani. Kalau kemarin saya buat kesepakatan kelas, ketua kelasnya tanda tangan. Jadi langsung ketok palu. Setuju semuanya, setuju. Tok, 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 tepuk tangan mereka. Tanpa disuruh tepuk tangan sendiri. Nah, itu artinya mereka sepakat untuk sama-sama menjalankan itu. Nah, keyakinan ini selanjutnya dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini caranya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa tinjau ulang lagi kalau yang belum ada. Kalau yang sudah ada bisa melakukan revisi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang bagaimana kita mengontrol murid-murid kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dibangun. Sebenarnya selama ini kita selalu berusaha ya mendisiplinkan siswa kita dengan berbagai macam cara. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum, di mana penghukum ini biasanya tadi berupa hukuman, kata-katanya cenderung menghardik, baik itu psikis maupun fisik, ya. Biasanya kata-katanya apa tuh? Awas kamu ya, awas kamu ya, dasar pemalas, dasar apa? Itu adalah penghukum yang membuat diri mereka itu jadi orang yang terhukum. Kalau hukuman pidana, berarti terpidana mereka ya. Jadi dalam diri mereka itu sudah ada bibit yang kurang bagus, demikian Bapak Ibu maksudnya. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya kata-kata gimana Pak Eko kalau membuat merasa bersalah? Cobalah kalian yang dengar langsung sering cobalah langsung capek langsung dari kelas 1, kelas 2, kan kasihan sama langsung gitu kan. Cobalah Kak nih dengerin langsung. Dan sudah mau nggak jadi Kak lagi, makan hati. Pulang-pulang dari sini lah, berobat lagi, bayar duit, dan gaji dipotong, males langsung sama kalian, gitu kan? Nah itu membuat mereka kayaknya seolah-olah yang membuat langsung disakit adalah
mereka. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Jadi pribadinya tuh dicap, wih, kau tukang buat onar, kau tukang buat tau seni sakit, kau ini buat tau sebagai apa-apa dan sebagainya macam. Nah ini sering saya lakukan juga sih, termasuk yang pertama juga sering ya. Pukul-pukul meja, pukul-pukul papan tulis itu menghukum semuanya. Diam kalian, kau beristirahat, keluar kalian. Nah itu paling sering ya. Jadi hari ini mau tobat ceritanya Bapak Ibu, belajar tobat. Mudah-mudahan sih bisa berkurang ya. Yang itu 10 berkurang jadi 8. Kalau berkurang menjadi 0 sama sekali mungkin mustahil ya. Pelan-pelan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi sebagai teman, saya juga sering memposisikan sebagai teman. Tetapi ya memang ini efektif ya. Dia hanya mungkin sukanya sama kita, nurutnya sama kita, sama guru lain. Kembalilah dia sama seperti alat sedia kalahnya ya. Tidak efektif, berarti tidak terbangun motivasinya Bapak Ibu sekalian. Atau malah kita kadang-kadang di posisi teman ini kayak posisinya diinjak-injak, ya nggak? Dikasih hati minta jantung, ya malah kurang ajar kadang-kadang. Nah ini kayaknya kurang tepat juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pemantau ini biasanya agak dingin, kalem, tidak galak, ya, tapi berupa data-data biasanya. Kamu sudah jam berapa ini? Jadi marah-marah sih. Ya. Peraturan mana yang kamu langgar? Jadi kayak pemantau. Nah itu. Kemudian yang paling bagus sebenarnya adalah posisi manajer, di mana kita berusaha membangun motivasi intrinsik mereka. Dan ini nanti kita akan coba bahas lebih dalam yang posisi kelima. Sekarang ini masih bisa dimaklumi. Dia bisa melakukan hal yang lebih parah lagi. Atau bisa kita uji beberapa hal yang positif yang ada di balik kelakuannya. Wah, kamu rajin sekali ya, bisa bantu mama kamu, papa kamu di rumah. Ya, itu karena dia nggak PR tadi ya, misalnya kayak gitu. Nah, tetapi ya baru kita balik ke yang menanyakan keyakinan. Nah, dari yang kamu lakukan tadi, ya, kamu nggak PR tadi, kira-kira itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Oh, dia masih ingat, dia ingatin. Oh, saya kurang tertib, atau saya tidak menghargai diri saya sendiri, atau saya tidak menghormati guru saya, dan lain-lain. Bebas yang disebutkan. Kita mancing untuk melakukannya. Barulah kemudian kita minta dicarikan solusi bersama. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang menemukan solusinya, cuma membantu menggiring. Kalau mereka bisa menemukan solusinya yang paling tepat, lebih bagus. Begitu. Anak SD mampu Pak kira-kira ya? Saya rasa bisa. Saya akan coba kemarin yang 2 orang. Nah, satu lagi Dovian. Ya, itu gara-gara yang pawai kemarin pas banget karena saya mau bikin dokumentasinya, saya coba dokumentasikan. Dan juga saya terapkan apakah balita anak-anak 2 tahun, 3 tahun bisa. Saya coba bisa juga ternyata. Tapi baru 1 langkah ya Bapak Ibu ya, harus dibiasakan terus. Nah ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita lakukan yang untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu stabilkan identitas. Jadi jangan memojokkan dia dulu, intinya demikian identitasnya. Jangan bikin dia jadi orang yang gagal. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bisa dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, barulah kita ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa dengan kamu melakukan demikian? Atau sebaiknya kamu seperti apa? Begitu. Nah, ini segitiga restitusi teorinya ya Bapak ya, dari Diana Dawson yang bisa kita terapkan. Ikuti 3 alur ini untuk menyelesaikan masalah murid kita. Saya kasih contoh di sini. Murid kita Jovian, saya nggak ada dokumentasinya, tetapi itu masalahnya kemarin Jovian ini pas baris karnaval, saya sudah terlanjur dengan kata-kata yang tertartib ya, dan kemudian mengeluarkannya di barisan karnaval. Kemudian saya minta dia gabung, dia tak mau. Terus WA sama mamanya komplain sama saya, gitu ya. Dan bilang
Joviannya patah semangat gara-gara Lause mengeluarkan dia di barisan karnaval. Dia nggak mau ikut lagi, nggak Lause. Dia lah patah semangat. Ada WA-nya masih. Nah, singkat cerita, nanti saya usahakan Jovian bisa ikut lagi. Tapi tetaplah dia nggak mau Lause. Terakhirnya dia masih mau ya. Nah, saya panggil, saya terapkan segitiga restitusi. Saya juga si Augie yang buat masalah sama dia sebenarnya ada apa, walaupun sebenarnya mungkin sudah diselesaikan ya bagaimana ya. Tetapi si Joviannya jadi pribadi yang merasa tidak adil bagi dia, sehingga dia kecewa sama Lause katanya kayak gitu. Akhirnya saya pancing-pancing. Salah satu kata-katanya, ya saya juga minta maaf ya. Mungkin kalau Jovian jadi Lause, kalau anak-anaknya nggak tertib, Jovian marah nggak? Marah. Sama, Lause juga bisa marah. Kalau Lause juga jadi Jovian, kalau langsung dikeluarkan tanpa ditanya alasannya, Lause juga marah sih sama guru gitu. Jadi sama demikian netralnya, sehingga dia memaklumi. Nah, lalu kemudian divalidasi, ya kalau mungkin Jovian bisa saja ya buat yang lebih buruk lagi dari yang Jovian lakukan kemarin. Iya, bisa saja dia tinju atau hal-hal yang lebih buruk lagi. Tetapi umumnya Jovian tidak melakukan itu, bagus Jovian, gak apa-apa. Ya, sekarang sudah clear ya masalahnya, sudah minta maaf kan? Sudah. Barulah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau Jovian melakukan demikian, ya dia cuma balas ngomong, kamu balas dengan fisik, ya sakit gak bagi dia? Sakit. Jovian juga sakit gak kalau ditinju atau di sliding, sakit. Supaya tidak menyakiti orang, kamu harus bagaimana? Mungkin ada setengah-setengah pemantau ya. Lain kali harus dilaporkan ke Lause atau guru. Kalau kamu kesel harusnya bagaimana? Ditanyakan terus begitu lagi. Kalau kamu ribut-ribut sama orang, ya keyakinan kira-kira kamu menjadi orang seperti apa nanti, gitu kan? Jadi anaknya sosok yang nakal, tidak disenangi sama guru, tidak disayang sama guru, demikian dia jawab. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, jadi sekarang masih kecewa nggak sama Lause? Sudah agak sedikit tidak. Masih mau ikut karnaval? Mau. Jadi kalau mau ikut, kamu harus bagaimana? Dia cari sendiri solusinya harus bagaimana. Jadi minta solusinya, saya nggak mau dekat-dekat sama Augie. Ya sudah, kamu di warisan yang lain. Begitu juga sama dengan Nelson. Ya, Nelson ini kebetulan saya ada rekam waktu itu. Ya, cuman percakapannya nggak begitu jelas. Nelson ini dia berantem sama Jason kelas 6. Jadi saya bingung juga ya, apa kebutuhan dari si Jovian. Ternyata dia butuh penguasaan. Dia mau hebat daripada yang lain. Dia mau ngatur-ngatur orang lain. Jadi bakat pemimpin ini Bapak Ibu. Siapa tahu nanti jadi bupati. Ini si Nelson. Nah, ini cerita Nelson pula. Bapak sama Jonathan Jason ya, yang gemuk-gemuk itu ya. Ketika waktu itu kan diringkan itu kan. Nah, dekat-dekat dia, mamanya lapor bahwa Nelson ini dikeluarin aja, nggak usah ikut karnaval lagi karena dapat komplain dari mamanya Jonathan Jason sering diganggu sama Nelson. Jadi anak kelas 6 komplain, anak kelas 4 gangguin dia gitu kan. Nah, jadi saya panggil, ya, di wawancara pakai segitiga restitusi itu juga. Ternyata ya sejauh ini sih efektif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini percakapan saya kurang lebih ini nggak nyampe 15 menit sih. Pertama minta dia cerita dulu kronologisnya. Nah, ini sengaja kamera tersembunyi. Mau saya
Jadi kemarin suaranya itu ada di HP, mau itu disatukan. Solusinya dia cari sendiri. Solusinya gimana supaya kamu nggak berantem lagi? Saya di seberang, saya nggak mau dekat-dekat Jason. Saya mau di tempat lain bukan sama teman. Oke, baik, kamu janji ya tidak berkontak lagi ataupun ganggu-ganggu teman-teman lain. Ya walaupun itu sebenarnya bukan salah kamu ataupun kamu merasa bukan kamu yang memulai, orang lain memulai, kamu nggak balas-balas. Ya setuju. Ya, udah clear begitu Bapak Ibu. Nah ini salah satunya. Kemudian tadi pagi juga satu anak di kelas 5B tidak bawa buku pelajaran, si Javier. Ya, jadi kalau dia udah ketakutan wajahnya, saya tanya, kamu kenapa nggak bawa buku pelajaran? Ketinggalan, ketinggalan di kafe. Hah, kok bisa ketinggalan di kafe? Apa perasaan kamu? Tanya saya pertama, apa perasaan kamu saat sadar kamu nggak bawa buku Mandarin di pelajaran saya? Saya takut. Kenapa takut? Karena lausus sakar gitu. Saya takut dimarahin lausus, saya sebenarnya sudah deg-degan. Saya dipanggil ini deg-degan juga loh. Jadi ternyata dia di kafe hari Jumat kemarin ya, di kafe nongkrong sama keluarganya. Dia bawa buku buat belajar. Bukunya ketinggalan di kafe itu di dalam mat. Jadi dia belajar sambil mungkin makan ya itu ya sama keluarganya ya. Ketinggalan jadi makanya bawa lagi. Jadi solusinya bagaimana? Dia suruh dia pikir, cari solusinya supaya kamu bisa belajar. Kita tanya juga, kalau kamu nggak bawa buku, kira-kira tadi enak nggak belajarnya? Jadi saya biarin aja, biar belajar nggak baca buku. Yang lainnya baca buku, dia nggak belajar baca buku. Ketika semua yang mengerjakan tugas baru saya panggil. Jadi nggak nyaman gitu kan? Dia bilang nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh Rasul. Oh, jadi supaya kamu bisa ngerti harus ada buku. Terus bagaimana cara mendapatkan buku? Dia masih mikir, pinjam buku Dilan yang di belakang dia. Kalau kamu belajarnya sama Dilan begitu, posisinya enak nggak? Enak-enak aja? Ya menurut kamu enak, tapi Dilannya enak nggak? Kira-kira nggak enak juga sebenarnya. Jadi harus bagaimana? Saya coba pancing lagi. Saya sebenarnya pengen dia ngomong pinjam kelas sebelah, tapi dia nggak mau ternyata. Kamu punya buku Lause? Kalau kamu punya buku Lause pakai buku apa dong nanti? Iya ya, kayak gitu. Kamu pinjam kelas 11 saja ya, baru akhirnya karena dia nggak bisa cari solusi terbaik, saya bantu. Kalau pinjam sama kelas 5A, nggak? Malu. Kenapa malu? Gengsi saya, gitu, kayak gitu. Gak tahu kenapa. Mungkin ya karena selama ini dicap sebagai anak yang mungkin tertib, disiplin, pintar. Ya kalau disuruh pinjam ke teman sebelahnya, dia malu. Jadi maunya bagaimana? Tetap sama Dilan. Oh ya udah, boleh sama Dilan. Kamu nggak usah sama Dilan, kamu pakai buku Lause saja. Oke, udah. Pas dia ternyata anak yang begini, kalau kita tegur langsung di teman-teman ya sama temannya, dia agak malu, gengsinya tinggi. Jadi kita harus tahap karakternya juga ya Bapak Ibu, kita berusaha. Nah ini dua contoh yang sudah diterapkan. Nah contoh yang ketiga, ini adalah anak saya sendiri. Jadi anak ini kalau anak di bawah 5 tahun atau 4 tahun ini konsepnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang nggak bisa berbagi ya. Mainan dia sendiri atau mainan orang lain, bukan, bahkan jadi punya dia sendiri, nggak mau kasih ke orang lain. Ya nggak Bapak Ibu? Jadi jangan bilang, oh itu keturunan Pak bukan ya. Nah ini ternyata konsep ini saya coba anak saya ini susah sekali berbagi, termasuk berbagi ke pamannya juga kadang-kadang ya. Apalagi kepada orang lain, anak-anak yang sebesarnya lebih parah lagi. Nah di rumah saya ini kebetulan keponakan saya itu serumah. Ya kalau sore itu baru dijemput pulang dari pagi sampai sore itu di rumah. Jadi ada Gracia di sana, ada adiknya Gracia yang umurnya 6 tahun. Kemudian juga ada adik saya yang paling bungsu itu anaknya baru 1 tahun. Nah mainannya banyak gitu kan. Nah setiap semua mainan sepupu-sepupunya itu dicap punya dia semua, padahal kan bukan gitu kan. Nah mainan dia nggak boleh dimainin orang lain, tapi orang lain harus punya dia gitu kan. Nah ini kasus yang terjadi di rumah, dan mau pinjam mainan. Saya coba bayangkan, ini saya coba segitiga dulu berhasil, dan akhirnya dipinjamkan ke sepupunya.
nggak mau kasih pinjam. Pinjam nih, nggak apa-apa dah. Boleh nggak dipinjemin? Nggak boleh. Kasih pinjemin. Ya, sini lalu kita main sama-sama. Ya. Ini jawab sebelumnya masih banyak ya. Semuanya bawa sini. Ya. Sebelum mainan itu dibawa masuk ke dalam, nggak dikasih pinjam. Nah ini akhirnya dibujuk-bujuk. Ini mainan kamu ya? Gak boleh kasih orang pinjam ya? Iya, punya saya, punya dulu gitu kayak gitu kan. Sebenarnya mau dokumentasi tak, ini malu sih karena lagi dulu. Kamu sayang nggak sama ini, sama dedek itu? Enggak. Sayang sama siapa? Sayang papa mama aja gitu kayak gitu. Sayang orang lain. Jadi nggak sayang ya gitu. Jadi berusaha sebagainya ya. Mau ajak si sensor itu main sini nggak? Sayang, mama sih nggak sayang pokoknya. Tadi dimakan nggak sayang pokoknya. Egois ya. Nggak sayang nanti nggak bisa diajak main loh. Nanti sensornya pulang nanti ke tempat lain gitu, nggak di sini lagi. Nanti senang kalau orang lain. Oh, orang senang dia cari kalau orang cari. Oh, tadi nggak mau kasih pokoknya mau pinjamin. Akhirnya kita main ya dikasih contoh pinjam dulu ya. Panjang di prosesnya. Bisa maafin aku gitu ya. Ya? Maafin, minta maaf. Akhirnya mau minta maafin, akhirnya keluar kamar. Kamu sensornya? Tidak ada di kamarnya. Oh, nggak ada di dapur tidak. Panggil sensornya. Nih, mana video sensor? Kasih sensor. Buat sensor pinjam. Saya enggak. Tuh. Pinter. Akhirnya dipinjemin. Akhirnya main sama-sama. Akhirnya bisa boleh diajak main sama-sama, mainan dia boleh dimainin akhirnya. Dikasih bola, biasanya enggak. Berapa lama prosesnya? Ini bagus sekali Bu, jadi harus berulang-ulang kali. Sampai dia kasih berapa? Bisa setengah jam sampai 45 menit Bu, hampir sejam ada kadang-kadang Bu. Sampai ya di situ lah kadang-kadang sama. Tapi kadang-kadang kalau kita mau cara ringkas itu pakai emosi ya, tapi sebenarnya tidak bisa kita cari emosi itu benar-benar dia menurut kita pakai teriak, dia teriak juga. Nah itu, jadi bangun keyakinannya kalau main sama-sama tuh menyenangkan begitu, buat senang begitu Bapak Ibu. Jadi ini proses ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih dalam proses, belum sepenuhnya bisa berhasil. Kadang-kadang ada kegagalannya juga. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah ya. Kita tetap berusaha untuk menerapkannya, walaupun susah, bukan berarti tidak bisa. Nah, kalau kita sudah berhasil, itu ada kepuasan sendiri. Lalu kita masuknya ada cara yang lebih efektif dan lebih bijaksana. Demikian Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih bagaimana kita sharing tentang budaya positif. Mudah-mudahan ya ini berproses Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bergeser dengan gaya kita lama mendisiplinkan siswa dengan cara warisan kolonial dulu ya, sampai sekarang kita berubah dengan gaya yang baru ataupun cara yang konstitusi demikian. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir kita mulai diskusi ataupun ada hal yang ingin kita sharingkan, silakan.
Ibu silakan. Silakan. Ada pengalaman yang ingin di-sharingkan mungkin? Kadang-kadang ini masih kontroversi ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita penerapannya memang kelihatannya mudah ya, tapi untuk menjalankannya nggak semudah teorinya. Balik lagi ini teori, tetapi teori itu hanyalah sekedar teori kalau kita tidak praktekkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita gunakan, coba kita belajar untuk terapkan pandangan baru ini, teori yang baru ini, mudah-mudahan bisa berhasil untuk menerapkan disiplin yang positif ini dalam hal budaya positif. Gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal yang ingin di-sharingkan? Ya benar. Karena dia, saya tanya kemarin itu, ini untuk bayi, untuk maksudnya anak 2 tahun, 3 tahun bisa nggak? Kalau dia sudah bisa ngomong, sudah mengerti bahasa yang sederhana, bisa saja, bisa diterapkan. Nah, bahkan untuk orang yang tua, untuk dewasa pun bisa. Iya, caranya dan bahasanya. Iya betul. Tadi kan yang contoh itu anak SMA, mungkin bahasanya agak formal, tapi caranya nggak dengan bahasa formal demikian. Kita juga bisa pancing. Jadi durasinya mungkin kayaknya singkat ya, 10 menit, 15 menit sudah ketemu. Padahal bisa proses yang agak panjang. Sebenarnya teori-teori ini lebih tepat untuk guru BK kalau di SMP dan SMA. Tetapi kalau untuk SD ini semua guru itu seharusnya itu wajib untuk demikian. Ya, begitu. Apalagi wali kelas. Gitu, begitu. Karena kemarin sih banyak ikutnya wali kelas. Kalau saya hanya guru makro, tapi berarti tidak juga. Kan kadang-kadang juga di pelajaran saya juga ada menghadapi guru-guru, menghadapi anak-anak yang kurang disiplin ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak hanya. Prinsipnya, ya kita nggak bisa memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Begitu. Prinsipnya demikian Bapak Ibu. Setiap orang tuh melakukan sesuatu tuh ada kebutuhannya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kenyataannya kebutuhannya misalnya berseberangan dengan prinsip kita win-win solution, cari pilihan-pilihan alternatif. Itu yang disebut dengan tadi kita terakhirnya untuk menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada lagi mungkin yang bisa di-sharingkan Bapak Ibu? Pengalaman mungkin, atau pernah menerapkan ini tetapi mungkin strukturnya tidak sesuai dengan segitiga itu ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha menerapkannya. Mungkin kita berusaha untuk bijaksana ya, tetapi tidak sesuai dengan sistem itu, jadinya kita agak hasilnya kayaknya nggak maksimal atau kurang konsisten atau bagaimana, sehingga kita balik lagi ke cara yang lama dengan posisi kontrol sebagai penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, atau paling enggak yang paling agak lumayan lah ya, itu di posisi keempat yaitu pemantau ataupun monitoring, yang monitor begitu. Yang kelima mungkin agak jarang karena harus nanti kesabaran kita. Begitu Bapak Ibu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf bila dalam sharing tadi banyak hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sama-sama bergerak dan menggerakkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang saya diminta untuk ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, bukan berarti saya sendiri Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan bisa sama-sama mengimbas ke teman-teman lain, dan di pendidikan berikutnya Bapak Ibu juga ada kesempatan yang sama juga mengikuti program ini, karena awalnya mungkin memang agak berat mengatur waktunya ya, jujur aja ini off the record aja sudah cukup. Jadi sangat berat memang yang ngatur waktunya, tugasnya banyak, zoomnya hampir tiap hari, tetapi lama-lama bisa enjoy karena materinya itu nggak seperti saya tadi ceramah, jadi cenderungnya lebih ke sharing. Jadi setiap guru tuh sharing apa yang terjadi di sekolahnya, bercerita lah. Makanya setiap Zoom itu saya nggak bisa meninggalkan Zoom karena nanti dia akan dipanggil, Pak Suito mana? Ya coba sharingkan tentang ini, pengalaman di sekolah Bapak tentang ini. Jadi kalau saya dipanggil nggak muncul, lah
mana orangnya, jadi bisa-bisa cari alasan gitu ya, sinyal lah, apalah gitu. Nah itu makanya berusaha untuk mengikuti. Jadi kalau bisa nanti ibu sekalian bisa mengikutkannya, dan katanya